Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda menyaksikan Economic View dan kami masih berbincang BUMN. Ya, Ya, Pak Hendi, ini langsung saja kita ya, bahas terkait juga dengan tadi yang sempat tertunda, bagaimana juga penerapannya, kemudian tantangannya sudah kita ya, jabarkan. ya, Kemudian yang ditunggu seperti ya, komitmen. Ini ya, memang sih lagi-lagi komitmen, tapi ya, dari pemerintah begitu. Seperti apa yang seharusnya ya. dilakukan begitu? Saya kira kan gini, kalau kita bicara BUMN ini kan bisa berpaspek Hmm. dari bisnisnya, ya, dari pendanaannya, termasuk salah satu yang penting di era sekarang itu governance. Oke. Artinya kalau BUMN kita ingin exposure-nya di internasional, Baik. regional baik, Hmm. maka governance ini harus melekat. Ada Itu dia. simbol-simbol yang Iya. kelihatan di sana gitu ya. Bahkan sekarang ini di ASEAN tuh ada Asian Capital Market Initiative yang mengukur Hmm. corporate governance untuk di level ASEAN. Oke. Artinya kalau BUMN ini juga di satu sisi bisnisnya kan tumbuh, Hmm. governance-nya juga harus tumbuh Iya. karena pada akhirnya governance yang baik itu akan dilihat oleh stakeholder dan pada akhirnya melekat Hmm. pada reputasi itu sendiri. Betul. Termasuk misalnya masuk dalam beberapa tadi Fortune dan Iya. seterusnya dan seterusnya. Hmm. Nah, apa komitmennya? Komitmen itu menurut saya adalah salah satunya adalah bagaimana satu di atas segalanya pemerintah harus punya visi besar sebetulnya buat BUMN ini. Oke. Kenapa? Negara sebesar Indonesia, Anda lihat bagaimana misalnya eh, apa magnitude Hmm. apa kekuatan dari BUMN ini mampu meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Oke. Ya di samping swasta iya, tapi karena sektor-sektornya sektor yang penting, monopolistik, maka kalau BUMN ini kuat, nah kuatnya artinya kuat secara bisnis, kuat governance-nya. Kenapa begitu? Kalau kita bicara manajemen perusahaan, setiap tahun kan bikin Iya, anggaran, iya. ada target itu namanya manajerial. Oke. Secara manajerial iya. Tapi kalau governance lebih Hmm. kepada melindungi kepentingan stakeholder, karyawannya, masyarakat, lingkungan, termasuk kepentingan pemerintah. Kalau BUMN tidak perform, maka jumlah kontribusi dividennya misalnya minimal. Hmm. Nah ini kan juga jadi menurut saya dengan kesadaran bahwa BUMN ini punya peran sentral bagi cita-cita rezim, cita-cita pemerintah Oke. dan kepentingan kita semua, maka BUMN ini harus dikelola secara profesional. Hmm. Satu misalnya saja, tadi saya menyoroti soal placement. Iya. Placement itu penting karena kapal-kapal ini harus dinakodai mereka-mereka yang memang profesional. Betul. Jadi idealnya misalnya banking, ya tentu yang mengelola, yang menjalankan orang-orang yang ahli di banking, Betul. punya pengalaman misalnya. Iya. Dan jangan lupa mesti diawasi mereka-mereka juga paham bisnis perbankan. Hmm. Bagaimana mungkin saya komisaris misalnya, Oke. background saya tidak pernah tahu sedikit pun perbankan. Hmm. Ini Itu saya dia. butuh waktu belajar, Pak. Betul, Ini betul. persoalan, ini komitmen. Iya, iya, iya. Jadi wujud komitmen itu tidak cuma misalnya bikin fakta integritas, tanda tangan A, B, itu oke Iya, iya. dalam kelengkapan. Tapi ada wujud-wujud yang sifatnya aktual. Hmm. Ya, tadi Anda bayangkan kalau misalnya satu BUMN dikelola oleh profesional yang memang terbaik, kemudian juga didukung oleh pengawasan yang baik, dan mereka mampu saling bergandengan tangan, ini luar biasa. Tantangan terbesar menurut saya kaitannya governance bisnis juga ada bagaimana mengatur komposisi ini yang terbaik. Oke. Ini persoalan terbesar gitu. Tapi mungkin ada pemikiran Iya, lain dari iya, pemerintah apabila berhasil iya, begitu satu pemimpin, satu iya, leader begitu iya, memimpin BUMN kemudian sukses, iya, dia dipindahkan meskipun bidang yes, profesionalitasnya berbeda iya, dengan yang iya, dia tangani iya, sebelumnya begitu iya. Pak ini. Akankah itu dimungkinkan juga? Saya kira oke. Artinya gini, pada level-level eksekutif Ya. direksi misalnya jelas ada indikator-indikator yang mereka ada istilah kontrak manajemen. Setiap Oke. tahun kan dia ada kontrak, ada KPI-nya. Iya. KPI-nya menyangkut bisnis, apakah pendapatan tumbuh sekian persen dan seterusnya. Dan ini mesti dikelola, ditetapkan dengan baik. Jadi visi besar pemerintah, Kementerian BUMN diterjemahkan ke dalam KPI-KPI terhadap para pengelola. Oke. Jangan sampai tumbuh persepsi di masyarakat, direksi atau komisaris, ini banyak aspek politisnya dalam penempatan, placement, itu penting. Oke. Itu yang Karena harus dihindari iya, sebaiknya begitu iya, ya. dan itu butuh suatu komitmen visi, keberanian. Karena kalau tidak, menurut saya, kita kan 97, 98 mengalami bagaimana dampak ekonomi yang begitu, kerusakan ekonomi. Yes. Setelah itu kita tumbuh. Tapi jangan sampai tumbuh itu hanya average saja.
Artinya ganti kementerian, Ya. ganti apa, sosok Perlu ada saja. lompatan lagi. Lompatan. Oke. Kita butuh quantum leap. Hmm. Nah, governance di sini apa perannya? Perannya adalah bagaimana memagari, memayungi supaya mereka yang ada di sana itu dalam pengambilan keputusan Yes. transparan. Dan dia misalnya tidak ada konflik of interest, Oke. ya, tidak ada kaitannya dengan partai misalnya saja. Kemudian mereka independen. Ya, ya. Anda bayangkan Anda eksekutif, tapi ketika mengambil keputusan-keputusan bisnis, Ada intervensi iya, misalnya. Anda tidak free to decide. Yes. Padahal kan undang-undang PT itu mensyaratkan pentingnya for the best interest of the company, not for the best interest of my stakeholders. Iya, iya, iya. Nah, ini penting. Nah, kalau ini bisa ditempatkan pada tempat-tempat terbaik dan dijalankan oleh mereka-mereka yang memang profesional, saya yakin secara bisnis akan ada lompatan, Iya. secara governance baik, harga saham akan meningkat. Kenapa? Market confident. Betul. Jadi governance itu pada akhirnya membuat market confident untuk berinteraksi bisnis, beli sahamnya, Yeah. beri modal lagi. Oleh sebab itu menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah dalam konteks ini bagaimana membuat BUMN itu relatif mandiri dalam iya. hal pendanaan. Nah. Misalnya dengan cara mereka menjadi perusahaan publik. Ya. Karena menjadi perusahaan publik, Dan itu yang lagi didorong juga oleh pemerintah saat ini. Ya. iya, tetapi perlu Anda lihat 20 tahun terakhir baru ada 20. Baru ada 2 tahun terakhir tidak Oke. ada lagi yang IPO misalnya. Ini menurut saya agak sedikit kemunduran menurut saya. Oke, jadi pentingnya begitu ya. Iya, ada karena penerapan dengan dia GCG menjadi juga perusahaan kaitannya publik, dengan perusahaan publik. Ada standarisasi keterbukaan. Iya, itu dia. Ya kan? Ya kan? Dan dia diawasi oleh banyak analis. Betul. oleh Masyarakat pun maupun Iya. investor kaitannya begitu. Dia lebih terbuka. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu ada ininya, ada roadmap-nya. Jadi nggak bisa misalnya, tahun ini 1 deh, Iya, iya, iya. tahun depan ya nggak bisa menurut saya. Harus ada target yang Kenapa? dicanangkan Internasional juga. akan melihat Anda tidak punya suatu roadmap gitu. Anda tidak punya suatu platform. Iya, iya. Betul, betul. Apakah misalnya tadi holding cukup 4 sektor tadi, yang lain? Ya, masih Kapan? menunggu, betul. Ya, gitu. Nah, bicara mengenai daya saing berarti Iya, nih Pak Hendy. iya. Kalau Anda melihat dengan penerapan GCG, sejauh ini daya saing competitiveness dari BUMN di Indonesia begitu sudahkah bisa go internasional nanti paling tidak untuk kawasan Asia dulu terkait dengan penerapan MEA di tahun ini? Ya, saya kira memang jelas MEA sudah ada di sini. Ya, Tapi untuk sektor tertentu misalnya bank masih 2020. betul. Tetapi 2020 juga tidak terlalu lama Yes. kalau kita tidak punya suatu visi. Nah, artinya menurut saya perlu keselamatan platform antara pemerintah, Ya. kemudian di DPR juga, ya, Oke. dan pelaku usaha, bahwa BUMN ini sebagai bagian integral dari kompetitiveness bangsa ini harus dikelola, ya, atau misalnya ya dikelola dengan penerapan governance terbaik. Karena kalau tadi misalnya governance lebih kepada efektif bagaimana pengelolaan, ada risk komisaris, sebetulnya governance di zaman sekarang mulai bergeser. Artinya perusahaan itu governance-nya bukan hanya di internal perusahaan, tapi bagaimana hubungan dengan stakeholder, pemegang saham, masyarakat sekitar. Governance itu lebih ke sana sekarang. Jadi udah ketinggalan zaman kalau Anda hanya masih berkutat mengatur hubungan direksi komisaris. Lebih kepada internal saja Iya, begitu ya. Sebaiknya udah outward looking. Sudah outward looking. Oke, seperti Gitu. apa ini kita tahu kita ada juga komite nasional dari Iya. kebijakan governance Iya. begitu, dan sejauh mana sih perannya ini kan Iya. sudah cukup lama juga berdiri ya, tapi kita bahas di segmen berikutnya lagi Pak Iya. Hendy. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut.